Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ahli sidiki wal wafa amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni atbahuka fanzur madza tara. Qala ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Al ayah, sadaqallahul adzim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Al-hadis. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang atau yang mewakilinya. Yang kami hormati juga para pejabat struktural, para kabid, para kasih Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang, juga tak lupa segenap para pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang yang sama-sama hadir di tempat yang mulia ini. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya di pagi hari yang sangat indah penuh dengan berkah, kita semua dapat berkumpul, bersilaturahmi, bertatap muka dalam rangka menghadiri taklim apalatur Kabupaten Sumedang. Semoga hadirnya kita di tempat yang mulia ini menjadikan asbab mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan selalu kepada junjunan alam, seorang yang mulia dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah membawa umatnya minadz zulumati ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah, yakni habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, sampai kepada kita yang ikut serta terhadap ajarannya hingga yaumul qiyamah. Hadirin wal hadirat yang Allah muliakan, sebelumnya mari kita bacakan dulu surah Al-Fatihah. Barangkali ada saudara-saudara kita yang sedang terbaring sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan secepatnya. Lekas sembuh yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya. Juga kalau barangkali ada yang mendapatkan musibah, semoga Allah angkat musibahnya. Juga kalau barangkali ada yang mempunyai anak keturunan, semoga keturunan menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Bibarakati Ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga Kabupaten Sumedang, semoga Allah limpahkan rahmat, semoga Allah limpahkan keberkahan di Kabupaten Sumedang. Yang sedang melaksanakan tugas,
Semoga Allah beri kekuatan dan kesehatan dalam menjalankan tugasnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah memasuki bulan Zulhijjah atau sering kita sebut dengan bulan Rayagung. Kenapa disebut dengan bulan Rayagung? Karena kalau kata orang Sunda, hari raya anu agung. Seluruh umat manusia kumpul di Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah haji. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan. Ketika memasuki bulan Dzulhijjah atau bulan Rayagung, tentunya ada beberapa ritual ibadah yang dilakukan oleh segenap kaum muslimin wal muslimat, mukminin mukminat. Di antaranya yaitu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban pada tanggal 10 hari raya Idul Adha dan di hari-hari Ayyamut Tasyrik, tanggal 11, 12 dan 13. Kalau kita melihat dalam sejarah bahwa asal muasal diperintahkan untuk berkurban itu adalah kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, di mana Nabi Ibrahim disebutnya juga Khalilullah, kekasih Allah. Kenapa disebut dengan Khalilullah? Karena Nabi Ibrahim alaihi salam adalah Nabi Allah yang sangat mengorbankan anaknya tercinta yang bernama Ismail alaihi salam. Di dalam sejarah bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam sebelum mempunyai anak Ismail dan Ishak, Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi orang yang dermawan. Kekayaannya itu diperuntukkan untuk kebaikan. Dikatakan bahwa Nabi Ibrahim pernah dia itu bersedekah 100 unta, 300 sapi. Kemudian Nabi Ibrahim juga 1000 domba. Di seueur sodakohna teh Nabi Ibrahim mah 100 onta, naon deui? 300 sapi, 100 domba. Urang mah tong boro-boro 100. Onta 2 siki oge teu gaduh. Da meserna oge harese. Nabi Ibrahim itu 100 unta. Kalau kita nilaikan menjadi rupiah itu sekitar 5 miliar. Kurang lebih. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam kekayaannya dipakai untuk kebaikan-kebaikan. Karena ia anggap berkeyakinan bahwa hartanya itu milik Allah, hanya titipan dari Allah. Harta yang diberikan oleh Allah bukan milik kita, tapi milik Allah. Kalau sudah dikasih oleh Allah, harus berterima kasih. Bagaimana berterima kasih? Terima terlebih dahulu rizki di Allah. Kemudian kasihkan kembali kepada orang yang memerlukan, pada fakir dan miskin. Maka disebut Khalilullah. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam betapa dermawannya Nabi Ibrahim, sehingga dia itu kalau ia makan itu tidak berani sendirian. Mencari-cari orang untuk apa? Untuk membersamainya makan. Sampai 3 mil, 7 mil mencari orang. Dari urang mah tuang teh nyarira we. Nabi Ibrahim mah milarian. Hoyong naon aya nu ngarencangan tuang. Betapa dermawannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka disebut Khalilullah. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan. Maka ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam, ibu dan bapak, karena kalau orang itu suka digoda oleh setan,
Ada pujian, ingin pujian. Kata iblis, ya engkau Ibrahim sungguh dermawan. Bungah Nabi Ibrahim teh. Lamun jalmi dermawan biasana dipuji ku jalmi teh, hoyong dipuji teh bungah ku pujianana. Jadi lamun aya pujian seorang yang ada pujian ibadah, kembalikan alhamdulillah. Kita mampu untuk beribadah, bisa sedekah, bisa berkurban, bisa haji. Itu adalah bukan kita, tapi hidayah dan taufik yang Allah berikan kepada kita. Allah beri petunjuk kepada kita. Nu dipuji ulah kebi, nu dipoyok ulah ngelok. Lamun urang ibadah dipuji ulah sok kebi, langsung urang teh bungah. Kemudian nu dipoyok, urang ibadah dipoyok ku batur ulah ngelok. Jangan berhenti kita beribadah, walaupun orang lain ada yang berucap kepada kita, cek batur teh si eta mah pengajian ari kalakuan kitu keneh ulah ngelok mikawe kasayan. Yang harus dibuang itu apa? Perbuatan yang jeleknya. Jangan kita berhenti mencari ilmunya. Oh si eta mah salat ari kalakuan kitu mending tong salat. Jangan berhenti kita melaksanakan salatnya. Terus kita laksanakan, karena itu perintah dari Allah dan Rasulnya. Yang harus berhenti itu perbuatan yang jeleknya, buang jauh-jauh. Terkadang kita keliru. Ada seseorang yang memuji kepada kita terus beribadah. Tatkala kita mendapatkan cacian dan makian, kita berhenti. Ya mak batur dipoyok, jangan. Ibadah itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, Ibrahim jangan engkau karena pujian. Iblis alaihi salam kata Allah, Ibrahim itu bukan karena pujian. Tapi insya Allah Nabi Ibrahim kekasih Allah, betapa cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kata iblis, uji Ibrahim itu. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam, ibu dan bapak sekalian, sudah mempunyai anak yang namanya Ismail. Nabi Ismail teh lamun saur urang mah eta teh budak ngan ukur hiji-hijina kengeng hoyong, karena beberapa tahun berkeluarga dengan Siti Sarah, dia tidak dikarunai anak. Pingin sekali mempunyai keturunan, tapi setelah itu menikah ke Siti Hajar, kemudian dia mempunyai anak yang namanya Ismail alaihi salam. Jadi hoyong kagungan putra. Ari Nabi Ibrahim mah dipiwarang ngawayuh teh gitu. Ya ku Siti Sarah mangga milarian di akang gitu. Ari istri ayeuna mah cigana jarang nu kitu teh nya. Jadi upami ayeuna ya seorang suami yang dia disuruh oleh istrinya, tapi istri yang soleh itu, karena istri yang soleh ya, istri yang soleh itu tatkala dia suaminya tidak tatkala suaminya itu menginginkan mempunyai keturunan, dia tidak mempunyai keturunan, dipersilahkan untuk kawin kembali. Bukan kawin kembali, menambah gitu ya, untuk menambah agar mempunyai keturunan. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala itu diuji oleh Allah dengan apa? Coba. Kata Allah, kami akan uji Ibrahim, ketakwaannya, betapa cintanya Nabi Ibrahim kepada kami. Jangankan 100 unta, 300 sapi, kemudian 1000 domba, anak sekalipun Nabi Ibrahim kalau diperintahkan untuk disembelih, akan disembelih. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada tanggal 8 Dzulhijjah. Bermimpi Nabi Ibrahim alaihissalam. Diperintah oleh Allah berupa mimpi. Di dalam surah As-Saffat ayat 102, ibu dan bapak bisa dilihat dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu saya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara
Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Artinya falamma balagha mahus saya. Tatkala anak itu bisa diajak bekerja sama, bisa diajak bekerja bersama-sama. Jadi kita ini ada bekerja sama, ada sama-sama bekerja. Jadi pada intinya harus bekerja sama dan sama-sama bekerja. Tatkala anak tersebut bisa diajak bekerja sama, sudah menginjak balik, falamma balagha mahus saya, qala ya bunayya. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anakku, ini arafil manam, sesungguhnya bapak ini diperintah oleh Allah bermimpi untuk apa? Untuk menyembelihmu. Maka menjawab Ismail, qala ya abatif al-matu'maru. Silahkan wahai bapakku, apa yang diperintahkan oleh Allah kepada bapak, silahkan engkau kerjakan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Niscaya engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Itu diceritakan di dalam surah As-Saff. Jadi pada tanggal 8 tersebut Nabi Ibrahim alaihissalam menerima wahyu dari Allah untuk menyembelih anaknya. Tapi sahanute nyaah kanu janten putra hade goreng anak sorangan sakumaha murang kalih bangor tetap. Apalagi ini Ismail anak yang soleh, anak yang hanya satu-satunya. Sangat sayang bapak terhadap anaknya. Ketika itu Nabi Ibrahim belum yakin, sedang berpikir-pikir apakah ini betul perintah Allah. Nah ieu teh leres atana pintu. Maka disebut dengan Yaumut Tarwiyah tanggal 8. Jadi urang teh dina kaping 8 sunat saum tarwiyah, ping 8 Dzulhijjah. Kemudian tanggal 9 disebut Arafah. Kenapa Arafah? Karena Arafah itu tahu yakin seyakin-yakinnya bahwa ini adalah perintah dari Allah. Semakin jelas kalau tanggal 8 itu masih berpikir Nabi Ibrahim. Tapi setelah tanggal 9 semakin diperjelas kembali oleh Allah bahwa Ibrahim memang betul itu adalah perintahku untuk mengorbankan anakmu tersayang yaitu bernama Ismail. Maka setelah tanggal 10 Nabi Ibrahim melaksanakan perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya. Maka lihat kembali di dalam surah As-Saffat ayat 103 sampai 104 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta innaka zalika nazil muhsinin wa padainahu bidibhin azim. Maka tatkala itu Nabi Ismail alaihissalam dibaringkan untuk disembelih oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, bedoktos dicekel, wafat kata lama aslama wa tallahu lil jabin wa padainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya, sungguh engkau Nabi Ibrahim telah membenarkan, kata Allah, sadaqta, telah benar Ibrahim dan membenarkan karena perintah di Allah. Maka pada waktu itu katanya ada setan yang menghampiri Nabi Ibrahim untuk menggoda. Kata setan, Ibrahim, nah eta anjeun teu karunya kanu jadi anak pan kur hiji-hijina menang hayang sagala. Kalau kata Sunda, tong dipencit. Kata Nabi Ibrahim dina hatena yakin pencit atau pintong, pencit atau pintong. Ada dalam ya keraguan, diganggu ku setan. Maka di dalam sejarah dikatakan bahwa setan itu dilempar oleh batu utam Nabi Ibrahim. Sampai sekarang maka menjadi syariat haji ada melontar jumroh. Jadi jumroh itu jumroh Aqobah, Wusta, kemudian itu
Ya, jadi melontar itu sejarahnya Nabi Ibrahim melempar setan yang selalu mengganggu pada jiwa manusia. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan, karena Allah sangat sayang kepada Nabi Ibrahim, Allah sayang kepada Nabi Ismail, bukan yang sebenarnya, akan tetapi sebagai ujian apakah ia akan melaksanakan atau tidak. Qad sadaqtar ru'ya, betul Ibrahim, kamu itu cinta kepadaku. Ya, sampai anak pun mau dikorbankan. Ketika watallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqtar ru'ya. Apa yang terjadi di dalam ayat ke-9? Wa padainahu bidibhin azim. Allah ganti sembelihannya. Nabi Ismail diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ganti dengan sembelihan apa, dengan seekor gibas. Ternyata Ismailnya selamat. Yang disembelih itu bukan Ismail, tapi naon, nyaeta domba anu ageng. Cek Allah, bener Ibrahim. Iman yang sangat tinggi, semakin tinggi keimanan, semakin tinggi pula ujiannya. Ada yang diuji oleh Allah mungkin dengan ujian, dengan berbagai ragam ujian. Ada yang diuji dengan manis. Siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Hartana ya anu sakitu seueurna melimpah. Bro di juru, bro dipantau ngalayah di tengah imah, cek paribasana emas na oge. Onan Nabi Sulaiman alaihissalam, sehingga sanana anu sakitu agrengna Nabi Sulaiman alaihissalam diuji dengan kekayaan. Ada pula yang diuji dengan apa? Dengan keluarga harus dikorbankan. Siapa? Yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada pula seorang nabi yang diuji oleh Allah dengan penyakit. Siapa? Nabi Yakub, Nabi Ayub alaihissalam. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan, maka sampai saat ini bagi umat muslimin muslimat, mukminin mukminat, untuk disyariatkan berkurban pada hari raya Idul Adha. Jadi dasarnya banyak sekali di dalam Al-Quran mengenai kurban. Di antaranya juga di dalam surah Al-Kautsar ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, engkau laksanakan sholat. Maksudnya sholat Idul Adha. Wanhar, dan engkau sembelihlah hewan, binatang, ternaknya. Itu dasarnya. Itu. Kalau secara bahasa, ibu dan bapak, bahwa kurban itu dari bahasa qoriba yakrobu, kurbanan dalam bahasa Arab. Artinya mendekatkan. Jadi kalau secara bahasa bahwa kurban itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Pamit sekurang mah korban teh ngorbankeun. Tapi kalau bahasa Arab tina bahasa qoriba yakrobu, kurbanan, mendekatkan diri, takarub gitu. Takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara istilah bahwa kurban itu adalah menyembelih hewan ternak, baik itu unta, sapi, kambing, domba pada Yaumul Adha dan juga pada Ayyamut Tasri. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan, bagi siapa pahalanya orang yang menyembelih hewan kurban? Bukan bagi siapa-siapa, tapi bagi orang yang melaksanakannya. Kata Nabi, al-udhiyatu li sahibiha, pahala menyembelih hewan kurban itu bagi orang yang melaksanakannya. Bikulli syaratin hasanah, setiap bulu yang menempel pada hewan kurban maka akan dijadikan sebagai satu bikulli syaratin hasanah, setiap bulu itu dijadikan sebagai satu kebaikan. Satu bulu saja. Tekinten seueurna kurang pami ayeuna teka etang lah pami bulu hewan kurban domba atau napi sapi sabara juta sabara triliun anu nempel, berarti sabara triliun kebaikan-kebaikan yang akan dikasih oleh Allah bagi orang yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Akan tetapi ibu dan bapak, ancamannya dari Nabi harus takut.
Bagi orang yang sudah mampu tapi tidak melaksanakan menyembelih hewan kurban, apa ancamannya? Wa man kana lahu, siapa orang kata Nabi, saatun sudah berkemampuan, tos mampu yaitu sudah mampu tiap hari ya kalau tiap hari mungkin kalau merokok 1 bungkus 2 bungkus tapi tidak berkurban. Ari kana ngarokok mah masih kene jalan mampu tapi dia tidak mampu kurban. Gitu. Ayeuna upami rokok 25.000 kali 2 atau sabaraha? Jadi 50 kali 30 jadi 1,5 juta. Kalau 1 tahun sudah berapa? Jadi sudah mampu untuk berkurban gitu ya. Tapi dia tidak melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Ataupun dia itu sudah mampu beli apa? Beli sawah 1 hektar. Dia beli mobil yang mewah. Tapi kurban tidak mampu. Kenapa? Ancamannya bagaimana? Ya bagaimana kata Nabi? Fala yaqrabanna musallana. Jangan dekat-dekat pada tempat sholat kami kata Nabi. Begitulah ancaman dari Nabi. Sing jauh cek Nabi. Kita tidak diaku sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya insya Allah kita kalau di Kabupaten Sumedang cukup luar biasa signifikan dalam angka penyembelihan hewan kurban, baik itu yang diadakan di masjid-masjid, masjid besar, masjid raya, masjid agung ya, masjid-masjid jami itu alhamdulillah saya suka mendata tiap tahun itu ya, tiap tahun ya di desa ini, musola ini, panitianya ini dilaporkan. Jadi luar biasa ya di Kabupaten Sumedang. Kalau satu kampung pun mungkin ada yang sapi itu menyembelih ada yang 3, 4, 5, bahkan kambing dan lain sebagainya. Cukup luar biasa di Kabupaten Sumedang. Berarti kesadaran untuk melaksanakan perintah dari Allah penyembelihan hewan kurban di Kabupaten Sumedang sangat luar biasa dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Berarti sudah tertanam nilai-nilai Islam di Kabupaten Sumedang. Sumedang yang agamis. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan. Lalu apa sih hikmah daripada penyembelihan hewan kurban itu? Banyak sekali sebetulnya ibu dan bapak. Yang pertama diantaranya kita ini menyembelih hewan kurban itu adalah untuk apa? Untuk meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan. Seseorang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyembelih hewan kurban itu semata-mata dia bertakwa kepada Allah. Bukan yang sampai itu darahnya, dagingnya bukan, tapi ketakwaannya, taatnya atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk meningkatkan iman dan takwa itu diantaranya menyembelih hewan kurban. La yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa, kata Allah. La yanalallaha luhumuha, ku Allah moal dirawatan. Naon dagingna, darahna dimauha walakin yanaluhu taqwa, akan tetapi ketakwaannya sampai sejauh mana dia melaksanakan perintah Allah. Nah lebar atau henteu artos diange meser hewan kurban. Tapi lamun ayeuna urang masih keneh lebar kedua artos teh ieu teh peserkeun entong gaduh 3,5 juta bade iuran sapi ayeuna kutujuhan 3,5 juta tenapi 4 juta. Duh mending keneh dipeserkeun kana emas atau napi mending dipeserkeun kana naon masih keneh. Nah, jadi diuji ketakwaan kita. Tapi tatkala seseorang yang iman dan takwanya semakin tinggi, Allah perintahkan telebar artosna diange meser hewan kurban. Takwa kepada Allah. Karena takwa itu adalah imtisal awamirillah, menjalankan semua perintah Allah. Kemudian wastinabun nawahi, menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmah daripada kurban itu apa sih? Yang kedua yaitu kita tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat,
nikmat panjang yuswa, nikmat naon deui, nikmat harta banda, nikmat padamelan. Disyukuri ku orang. Disyukurinya dengan apa? Itu. Kita harta kita kasihkan kembali. Tadi juga telah disampaikan, terima kasih. Rasa syukur kita kepada Allah, terima kasihkan kembali kepada Allah. Karena kurban bukan perintah manusia, tapi perintah Allah. Diterima dulu baru dikasihkan. Jadi terima dulu baru dikasihkan. Itu olah orang yang berterima kasih. Jadi syukur itu adalah orang yang berterima kasih. Berterima kasih kepada siapa? Kepada Allah yang memberikan harta, yang memberikan jabatan, yang memberikan keturunan, yang memberikan keluarga. Hakikat daripada semua anugerah ini bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ibu dan bapak sekalian, bahwa hikmah daripada kurban itu untuk menyadarkan diri untuk senantiasa bisa bisa meningkatkan kepedulian sosial. Harus peduli kepada sesama. Jangan individual, selalu memikirkan diri sendiri. Aku mah urang we keun tatangga mah, tong dipikiran baraya mah jeung dulur. Islam itu adalah agama yang memikirkan kepada sesama. Sehingga kata Nabi kita Muhammad SAW, tidak termasuk orang yang beriman, kata Nabi. Tidak termasuk orang yang beriman tatkala tetangganya kelaparan. Dia kenyang, tetangganya lapar. Itu tidak termasuk orang yang beriman. At'imut ta'am, engkau harus suka memberi makanan, kata Nabi. Wa absus salam, engkau harus senantiasa menebarkan salam. Ini diajarkan oleh Nabi. Rajin memberi makanan itu adalah perbuatan yang baik. Jadi kalau kita bisa peduli kepada sesama, berarti itu adalah sudah menjadi orang yang bertakwa pada Allah. Jangan menjadi orang yang pelit. Tidak diajarkan oleh Nabi. Bahkan kalau kita pelit, bakhil, itu dijauhi oleh manusia, jauhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat dengan siksa neraka, kata Nabi. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan, yang keempat, hikmah daripada kurban itu apa sih? Untuk menghilangkan sifat kebinatangan. Karena dalam jiwa manusia suka ada sifat-sifat satu hewan. Kalau sifat satu hewan itu serakah, tidak memikirkan kepada yang lain itu. Maka dengan kurban itu memotong, membuang sifat-sifat serakah seperti itu. Kadang kalau binatang itu sifatnya itu ya serakah, rakus, kemudian yang hanya dia pikirkan itu makan ingin enak, tidur ingin nyenyak. Hanya dipikirkan itu seperti itu. Jadi binatang itu, kalau binatang seperti domba, sapi, tidak ada pikiran-pikiran yang lain. Hanya tidur dan makan, tidur dan makan, tidur dan makan tiap hari. Maka tatkala manusia ada sifat kebinatangan, hanya saja tidur yang nyenyak, makan yang banyak, itu sifat binatang. Tapi kalau kita manusia, manusia ini adalah makhluk yang sempurna. Manusia ini makhluk yang paling utama. Jangan hanya saja memikirkan makan dan minum, tapi ingat, kita akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bakal inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa yang mesti kita bawa? Apa yang mesti kita bawa untuk bekal di kemudian hari? Harus memikirkan urusan akhirat. Jangan hanya saja memikirkan dunia tanpa memikirkan akhirat. Kita akan mati semuanya juga. Tidak akan dibawa. Sawah hektaran moal dicanak. Mobil sakitu puluhan moal dicanak. Pom sakitu puluhan moal dicanak. Tetap yang akan dibawa adalah apa? Amal soleh. Amal soleh yang akan dibawa nanti setelah kematian. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan. Rupanya demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ada benarnya dari Allah, ada salahnya itu kebodohan dari diri kami. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak sekalian ya
mudah-mudahan ibu dan bapak sekalian senantiasa membukakan pintu maaf apabila ada kesalahan-kesalahan yang telah saya sampaikan di hadapan ibu dan bapak sekalian. Mungkin ya sebelum ditutup ada sesi diskusi ya, diskusi silahkan ada yang berkaitan dengan kurban ataupun yang lainnya, silahkan. Mangga. Sepinter orang tutup aja doa. Mangga. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan, semoga pertemuan ini menjadikan pertemuan yang penuh barokah, yang penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadaya nu hadir damel dinas perhubungan baik anu teu tiasa hadir jalaran menuju tugas di lapangan mugi asing paranjang yuswana, barokah rizkina, tebih balahina, disehatkeun lahir batina rohani sareng jasmanina. Urang ngaoskeun heula ya Rabbi bil Mustafa, salawat ka junjunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma la taza'lana fi maqamina hadza zanban illa ghafartah wala hamman illa faratah wala hajatan illa qadaitah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bi barakati ummil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Juga ini ada liputan dari channel Munel Channel. Silahkan oleh ibu dan bapak nanti liputannya bisa dibuka di siaran Munel Channel ya. Ini jadi ada siaran khusus dakwah ya, subscribe mungkin di subscribe mohon karena Allahna di like nya. Sakitu anu kapihatur. Billahi taufik wal hidayah hadanallahu wa iyyakum minal ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.